Al-Quran itu kan dibuat dengan sangat mudah, dengan bahasa yang kalau kita nih bahasa nasional lah gitu ya. Karena saya sempat ke Arab waktu itu, saya tanya, ini bahasa Quran itu bahasa yang indah dan sangat mudah, mereka bilang gitu. Oke. Jadi untuk pemahamannya bagi kami itu sangat mudah. Namun ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia mungkin ada beberapa yang kurang pas kan, bisa jadi begitu ya. Karena kan tinggi sekali ya, high context itu. Menurut Mas Aiman ini adalah Islam yang dipelajari, Islam yang betul-betul oke, ini gue jalanin nih. Mudah jawabannya. Itu gimana? Ya Islam yang harus kita jalani adalah Islam yang sesuai Al-Quran dan As-Sunnah kan gitu. Oke. Sesuai Al-Quran dan hadis kan begitu ya. Nggak ada yang lain, nggak ada yang bukan kan gitu. Oke. Nah, kalau mau ditambahin ya kesepakatan ulama ijma. Ada juga mungkin kias gitu kan. Itu yang kemudian disampaikan. Tapi yang utama kan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itulah kemudian kita Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Sunnah wal Jamaah bukan Wahabi. Ahlus Sunnah wal Jamaah kita semua. NU, Muhammadiyah itu kan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk juga mungkin manhaj salaf juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah mungkin penafsiran dari hadis, dari ayat Al-Quran yang berbeda, itu hal yang lain kan. Yang paling penting nih ya, segala sesuatu yang kita kerjakan ya harus ada dasarnya dong. Itu yang paling penting. Dasarnya dari mana? Al-Quran dan Al-Sunnah. Nah dua-duanya itu kan harus merunut pada sejarah penelitian yang detail, betul. Penelitian yang rigid gitu ya. Nah itulah yang kemudian bisa jadi terjadi perbedaan tafsir. Nah oleh karena itu harus harus jelas di situ. Tapi bahwa ada satu langkah ketika kita mau melakukan maka harus ada dasar hukumnya, itu penting. Kita mau ngikutin sunnah Rasulullah ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan kesehatan semua. Gue tuh kenapa awalnya gue sehat? Awalnya gue pengen sehat ya? Karena gue pertama ngikutin nih. Pertama makan buah sebelum makan besar. Ternyata di kedokteran juga sama tuh. Taruh di akhir mas. Di awal. Gue gitu mazhabnya buat taruh di akhir. Salah tuh. Di awal. Coba cek lagi. Di awal. Kenapa? Karena kalau dia di akhir, buah itu lebih cepat busuk dong. Jadi gini, misalnya lo makan nasi dulu. Nasi di bawah lambung kan? Iya. Baru buah di atasnya. Oke. Sementara yang di atas sudah busuk, yang di bawah belum busuk. Oh gitu ya ternyata ya. Baru tahu gue. Nah, teorinya silakan ahli ya. Tapi ini yang simple. Oke. Yang namanya buah segala macam itu kan lebih cepat busuk dibanding nasi. Ya, yang makanan berat, ayam, ya, protein, apalagi protein lama tuh. Kalau dia di atasnya udah busuk, di bawahnya belum busuk, apa yang terjadi? Nggak runut dong. Minum sambil berdiri gitu ya. Oke. Ya walaupun kadang-kadang ada juga sunnah yang begitu ya, misalnya minum air zam-zam kan berdiri ya. Oke. Ada yang bilang bahwa itu tidak terkait kesehatan tapi terkait adab dan lain sebagainya. Nah tapi ternyata ada tuh membran ketika kita duduk yang dia kemudian menyaring air itu. Yang gue pelajarin itu kan kesehatan. Puasa sebulan 3 hari. Ya kan? Kan salah satu yang diutamakan yang tidak pernah ditinggal. Salah satu sahabat kalau nggak salah tidak pernah ditinggal oleh amalannya diantara adalah puasa sebulan 3 hari. Bukan Senin Kamis tapi 3 hari. Kenapa? Karena minimal sebulan tuh minimal lu puasa 3 hari deh gitu. Apalagi berurutan. Dan ini fix berdasarkan hasil penelitian kedokteran, jurnal-jurnal kesehatan. Ketika puasa 3 hari, maka di hari ketiga dan keempat itu daya tahan tubuhnya naik signifikan. Emosi kita mungkin terganggu karena hormon dan lain sebagainya kan. Kalau puasa kan karena capek, lemes, kadang-kadang suka gampang marah ya. Ujiannya di situ ya. Ada ya? Ada, silahkan dicari tuh soalnya. Jadi rupanya banyak kesehatan yang kemudian diajarkan oleh tuntunan Nabi kita Rasulullah SAW. Dari situ kemudian gue menarik juga nih untuk belajar kesehatan. Gue belajar lagi. Dan disitulah kemudian pola hidup gue ini terbentuk menuju ke kesehatan. Tadi misalnya roti sama sekali gue gak makan karena bagi gue cukup. Karena nanti lo akan ngasih gue, katanya lo akan menjamu gue nasi Melayu. Betul. nasi Minang. Nanti nasi Minang yang gue makan adalah pertama sayurnya dulu. Waduh, baru lagi nih. Kenapa sayurnya dulu? Sama seperti buah karena dia cepat busuk. Oh ya. Gue kalau makan sekarang nggak semua campur bos. Jadi gue makan sayurnya dulu. Even misalnya gue makan pecel gitu ya, katakan pecel lele, sayurnya dulu sama sambel. Itu gue makan dulu, gue habisin dulu. Ketimunnya pakai sambel, gue habisin. Baru gue makan nasinya, pecel lelenya sama tempe yang kita tahu gitu ya. Kok gue baru tahu ya begini-begini ya? Enggak, makanya begini hasilnya.